Oke, selamat pagi masih ya. Kita lanjutkan lagi nomor 8. Kalau Anda jumpa gini, jadi sekarang sin U per U atau U per sin U, tangan U per U per tangan U. Itu nilai 1 ya. U adalah fungsi X. Jadi ini sama dengan limit X menuju 0. Nah, di sini X. Kalau sudutnya 4X, ini harus 4X juga. 4 ini kan tidak ada tadi kan? Harus dikali apa sini? 4 per 1 enggak? 4 ini kan tidak ada tadi. Yang ada kan sin F per X. Harus nama sama baru satu nilainya. Jadi sin U per U. Di sin 4X per 4X. Karena tadi X kali 4X menyebut kali 4. Bilang juga kali 4. Supaya 4 per 4 satu ya. Tinggal hasilnya berapa? Ini limitnya adalah. Berapa limit ini? Berapa limitnya? Sin 4X per 4X adalah 1. Dikali 4 per 1, 4. Hasilnya? Iya. Itu. Kalau ini gimana? Limit X menuju 0. Kotangan per kosekan nggak ada kan? Yang ada tangan dan sin. Berarti kotangan turun ke bawah jadi apa? Tangan. Karena tangan kali kotangan satu enggak? Kotangan adalah sepatangan. Kosekan kali sin, sin kali kosekan satu enggak? Sehingga kosekan adalah sepersin. Ingat ya. Sehingga kosek kotangan turun ke bawah tangan, sudut sama. Kosekan naik ke atas, jadi kotangan turun ke bawah, kosekan naik ke atas. Ya enggak? Jadi kosekan naik ke atas jadi sinus 2x. Wow. Nah ini kan sebetulnya sama dengan limit x menuju 0 sin 2x dipisahkan dan 2x kali tangen 3x. Nah, nah kalau ini dibagi harus sama sin 2x per 2x, sini kali 2x nah. Kalau ini 3x, ini sini pembilang kali 3x, penyebut dikali 3x nah. Supaya kalau 2x-nya coret, 3x sama nah. Halo, yang kayak itu kan ini sebetulnya. Terus yang ini warna lain lagi misalnya hijau. Itu ada gitu. Tuh, iya. Oke. Tetapi ini sudah sama ya. Berarti sudah sama. Nggak ada, kecuali nggak ada sekali berapa. Ini 2x-nya kuning, 3x-nya hijau. Sehingga kita dapat lah ini adalah nilainya berapa nih? Ya, ini satu. Ya. Aduh, mak. Yes, save. Lagi save tuh. Ya. Ini satu nilainya, ini juga satu. Ini X-nya coret, enak. X-nya coret, tinggal 2 per 3 ya. Hasilnya 2 per 3. Sebenarnya bisa lihat dari sini nih. Kalau Anda lihat dari sini, kalau sin per tangan, lihat di sini. Koefisien X-nya apa? Koefisien X-nya berapa nih? 2 per 3 ini aja. Boleh langsung itu kalau ngerti ya. Jelas. Sehingga yang istimewa itu adalah lanjutannya. Anda lihat. Nah ini. Sin per tangan. Koefisien X-nya. Tangan per sin. Tangan per tangan. Sin per sin. Coba lihat tadi ini ya. Sin 3X. Halo. Ya. Sin 3X per 3X. Ya. 3X. Berarti sini dikali 3 enggak? Sin 3X per 3X. Sin 5, tangan, tangan 5X. 5X enggak sini? Pembilang kali 5X, penyebut juga kali 5X. Ini nilainya, ah, ini nilainya 1. Ini juga 1. Ini coret. Enak. Hasilnya berapa? 3.
per 5. Jadi ini langsung aja. Kalau ini Anda lihat ini. Mana yang lain? Ini, lihat ini aja. Sin per tangan. Tangan per sin. Tangan per tangan. Sin per sin. Itu istimewa ya. Cos. Tidak boleh. Cos. Cos U per U. Tidak ada. Hanya yang ada itu hanya sin dan tangan saja. Sehingga ini hasil boleh langsung berapa? Ini hasilnya 3 per 5. Ini 2 per 7. Ini 6 per 7. Ini 4 per 7. Udah selesai. Ya, jelas. Ya, cepat ya. Baik, sudah terjawab. Nah, sekarang kita masuk dengan Galileo Hospital ya. Tadi tadi sudah saya jelaskan tentang Galileo Hospital. Ada nggak di atas tadi? Halo, ini ya Galileo Hospital ya. Saya ulang lagi sini. Nah, Galileo Hospital bentuk tak tentu pada limit. Tadi kan ada 3 tipe. Tipe 1 0 per 0, tangga per tangga yang menggunakan Galileo Hospital. Kemudian tipe 2 adalah 0 kali tangga, tangga kurang tangga. Tipe ketiga 1 pangkat tangga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Untuk tipe 3 yang 1 pangkat tangga punya rumus istimewa. Yang limit X kuadrat A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Nah, kita membuktikan rumus nih. Dari mana rumus ini datang? Tapi sebelum kita buktikan, ya, untuk Dallas Hospital, dalam hal ini 0 per 0 ya. 0 per 0, tipe 1. Eh, limit dari X menuju A, fungsi X per GX, ini hasilnya adalah nanti, eh, ini sama nggak artinya limit, ya, limit, ya, limit fungsi, limit per limit, enggak tadi ya, halo, tahu ini dulu lah. Ini hasilnya nanti menjadi X U A adalah fungsi aksen A, yang pertama ya, fungsi aksen A per G aksen A. Nah, sini. Fungsi aksen A ke G aksen A. Dari mana rumus itu? Nah, ini kita akan buktikan selanjutnya. Jadi berasal dari, ya, berasal dari, eh, sebelum ini kita, langkah pertamanya kita menggunakan deret apa? Pernah dapat deret Taylor? Taylor. Ke Indonesia Taylor apa? Diet eh? Ya nak? Bukan sama Taylor juga. Pas. Deret Taylor adalah di mana A-nya tidak sama dengan nol. Kalau dia sama dengan nol, sebut deret Max Laurin. Woi, ya. Deret Taylor itu fungsi X adalah fungsi A ditambah serba satu fungsi aksen A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1 ditambah serba 2 double aksen A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2 serba 3 aksen A, ya, 3 aksen A per 3 faktorial X min A pangkat 3
Serba 4 gimana nulisnya? Bukan 4 Romawi lagi ya. Yaitu angka 4. Sebetulnya 1, 2, 3 boleh pakai gini. Dikurung ya. Dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4. Dan seterusnya. Ini ada deret Laurin. Deret Taylor, sorry. Kalau A-nya 0, jadilah deret Laurin. Ya. Deret Taylor berubah menjadi deret Laurin. Ini ada di fisika juga. Ada pakai ini. Ya. Oke, bukan mekanika teknik deh, atau rekayasa atau lain. Ya. Untuk ilmu gaya tentang teknik sipil, ada jembatan, ada roll, ada apa, ensel gitu. Terus bagaimana perhitungan bangunan ada namanya kotar goyang. Bangunan tinggi itu goyang kan? Goyang ya. Mata kita lihat enggak kelihatan. Goyang dikit gitu. Tapi kita enggak, apalagi gempa kalau begini itu. Gempa lebih kuat lagi. Ya. Nah ini dasarnya yang kita mau buktikan. Derek Taylor dulu untuk membuktikan rumus dari Jalil L. Hospital. Ya, mengapa pembilang diturunkan penyebut per penyebut turunkan, bukan U per V turunkannya, bukan U per V, U aksen per V aksen gitu. Oke, nah yang kita pakai adalah ini untuk membuktikan pertama itu asal usul rumus ini menurut analisis saya ya, bukan analisa, orang suka salah ya. Kata analisa dengan menurut ejaan yang baru, analisis ya. Nah, rumus ini datang tahu dari mana? Ada yang tahu? Berasal dari rumus persamaan garis singgung melalui satu titik, ya, melalui satu titik, ya. Ini berasal dari persamaan garis singgung melalui satu titik x1, y1 dan atau dengan ya dan atau dengan klaim. Dengan gradien sama dengan m. Enak. Nanti di mana di sini nih diambil di mana x1-nya sama dengan a. Sama garis singgung yang melalui satu titik itu rumusnya apa? Y kurang Y1 M S kurang S1, betul nggak? Di SMA apa kan? Ini kan penerapan dari SMA. Oke. Nah dari sini asal usulnya yang sebutin atas tuh dari bagian dari Taylor sampai turunan pertamanya. Y adalah fungsi enggak? Umumkan itu sih. Halo. Y adalah fungsi X ya. Kemudian jadi berarti Y1 sama enggak fungsi X1? Berarti sama dengan fungsi A. Enak. S1-nya A, berarti A. Oke? Jelas maksudnya? Y adalah fungsi X. Y1 adalah fungsi X1. Enak. Titiknya kan X1, Y1 ini. Titiknya X1, Y1. Jadi kalau Y1 adalah fungsi itu ya. Jadi gradiennya M sama dengan turunan pertama dari S1. Benar? M sama dengan Y aksen. Karena belajar di itu pencapaian garis singgung, gradien. Oh ya, gradien itu disebut juga apa? Koefisien arah garis. Ya, zaman saya namanya koefisien arah garis. Sekarang gradien, ya, dari bahasa Inggris gradien. Di sebetulnya kemiringan. Orang Malaysia sebutnya kemencengan, ya, kemencengan, kemiringan. Nah, berarti ini sama dengan R aksen A, nggak? Halo?
Kan S1-nya A. S1-nya A ya. Oke. Baru kita masukkan. Bersama dengan singgung itu apa tadi? Y kurang Y1 adalah M. X kurang S1. Substitusi. Coba. Y apa tadi? Y adalah fungsi X. Berarti fungsi X. Y1 apa? Y1 adalah fungsi A. Ganti fungsi A. M apa? M gradien. Kursi arah garis. M asen dari X1. Turunan pertamanya. Fungsi asen A. Ganti. Fungsi asen A. Kali X kurang X1 adalah A. Enak. Kan tadi X1 A. X1-nya sama dengan A. Oke. Kita pindahkan nih. Yang ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga fungsi X adalah fungsi A ditambah. Ini yang ini tidak ada per satu. Boleh nggak satu fungsi asen A per satu? Satu itu sama nggak satu faktorial? Sama. Nah, X min A pangkat satu. Sekarang Anda lihat. Ini sama nama ini. Yang tadi. Yang sekuning atas. Deret. Deret Taylor. Apa nak? Itulah asal usulnya. Tentu deret Taylor berasal dari kosongan singgung melalui satu titik dan gradien adalah M. Sebab dua, Anda lihat apa? Sebab dua ada ini mengikuti pola satu ini, turunan pertamanya. Ini turunan pertama kali dari fungsi A plus 1 faktorial S min A pangkat 1. Sebab dua apa? Sebab dua adalah turunan kedua dari fungsi A per 2 faktorial kali S min A pangkat 2. Sebab tiga apa? Turunan ketiga dari fungsi A per 3 faktorial kali S min A pangkat 3. Sebab 4, turunan keempat dari fungsi A per 2 per 4 faktorial bersama turunan keempat dari fungsi A per 4 faktorial kali X min A pangkat 4 dan seterusnya. Sudah paham sekarang? Itulah asal usulnya. Kita ambil ke sini analog. Kata analog apa sih? Dengan cara yang sama, analog. Tahu ya? Bahasa Indonesia kan analog dengan cara yang sama, maka fungsi X tadi kalau saya ganti dengan GX, apa jadinya? GX adalah, tinggal X ganti G. GA ditambah G aksen A per 1 faktorial X min A. Sama enggak? Jadi saya tidak ulang lagi ya. Sampai sini jelas? Halo. Kalau sudah, nah baru kita masuk dari hospital ya. Kita buktikan ya. Tadi mengapa dari hospitalnya tadi asalnya dari mana? Ini ya. Ini. Hasilnya harus ini. Ya, hasilnya. Oke, kita lihat. Bukti dalil L hospital. Jadi kan limit X menuju A dari fungsi X per GX menurut limit bagi limit kan. Halo. Ya, berarti ini limit pembilang per limit penyebut. Pembilangnya Fx, penyebutnya Gx ya. Nah, ini hasil pertamanya 0 per 0. Saya periksakan 0 per 0 periksanya. Ya kan? Baru boleh gunakan nih kan. Dalil L hospital benar. Karena 0 per 0, maka tunjangan hospital kan. Artinya apa ini? Atau gini dulu. Tidak usah dulu. Karena ini demikian, dalil hospital itu kan 0 per 0. Enak. Berarti pembilangnya ini limit X menuju A dari fungsi X sama dengan 0 enggak? Yang bawahnya
limit X menuju A dari GX sama dengan 0 itu kan? Oke, saya salin lagi ya. Yang ini saya salin lagi. Saya salin ke ini. Limit X menuju A dari fungsi X sama dengan 0. Limit X menuju A dari GX sama dengan 0. Kalau saya masukkan X menuju A artinya X sama dengan A. Nah, berarti sama dengan apa tuh? Kalau saya masuk ini fungsi X-nya ganti A, fungsi A sama dengan 0. Nah. Terus ini sama gak? Kalau X sama dengan A, GX jadi GA. Nah. Berarti ini dapatlah fungsi A-nya 0, GA-nya 0, FA-nya 0. Ya, nah. Oke. Lalu sudah jelas sampai sini dulu? Halo, sampai sini jelas? Oke, kalau jelas, nah, baru kita mulai. Buktinya itu, kita mulai. Jadi limit. Oh, terlalu gede. Oke, jadi limit. Bentar. Karena 0 per 0, ya, kita pecah jadi limit X menuju A dari fungsi X per GX itu berarti limit dari X menuju A. Nah, kita uraikan tadi. Fungsi A-nya apa? Kalau kita masukkan ini adalah, sorry. Salah. Ini kita pecah menjadi limit per limit dari kan? Limit X menuju A, limit menuju A dari fungsi X per limit X menuju A dari GX. Terus ini sama dengan apa? Limit dari X menuju A dari Fx-nya apa? Halo. Jadi kita buktikan ini. Eh, Fx-nya apa? Ganti nih. Fx-nya adalah Fa tambah 11 1. Gx adalah Ga tambah 11 1. Ya enggak? Kita salin ya. Kita salin aja. Gx-nya, Fx-nya apa? Fa ditambah 11 1 Pak. Itu 6 pertama dari fungsi A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Per limit X menuju A dari GX adalah GA tambah 11 1 apa? G, G aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Nah ini sama dengan ini ya. Limit X menuju A. Karena kan fungsi A nilai berapa tadi? Di atas ini. Terus ini. Fungsi A 0 nggak? Ini nilai. Fungsi A 0, fungsi GA 0 ya nggak? FA sama GA 0. Nah, ganti aja, kita ganti. Jadi yang kita ganti itu adalah FA dan GA. Kita ganti ya. Jadi hasilnya ini 0 ditambah apa? 0 ditambah aksen A plus 1 kan aksen A. Ditambah, kali X min A. Tutup ya. Terus ini juga GA-nya 0 tambah G aksen A kali X min A. Apa yang tinggal? Limit bagi limit apa? Limit. Ya. Terus ini 0 hilang kan? Tinggal apa? Aksen A kali X min A per G aksen A G aksen A kali X min A ya. G aksen A kali X min A.
S min A suara enggak? Tinggal apa? Halo, tinggal apa? Tinggallah limit X menuju A dari E aksen A per G aksen A. Sebuti? Coba lihat tadi yang tadi kita tadi di atas tadi mana dia? Itulah pembuktian dari saya di SMA satu sama mana tidak pernah dibuktikan. Oh pakai ya kan? Pokoknya di hospital 0 per 0 tak enggak pembilang turun sendiri per ini artinya E aksen A per G aksen A. Sudah paham sekarang? Mengapa pembilang diturunkan, penyebut diturunkan? Ya, itu alasannya. Jelas sampai sini? Oke, baik. Itu apa? Kita teruskan. Nah, kita lanjutkan masih limit ya. Sampai sini dulu ada katanya. Ini apakah perlu Anda catat? Tidak usah kan? Nanti juga saya kasih deh. Ya. Sekali lagi, ini tidak pakai hilang. Asal di save, itu kuncinya. Ingatkan, save. Kalau tidak simpan, hilang. Hilang sebagian tinggal. Ya, yang itu ya. Oke. Kemudian di SMA, Anda pernah dapatnya enggak? Limit X menuju tak hingga dari 1 tambah 1 per X pangkat X. Pernah enggak? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Ada dua. Satu lagi yang menuju nol. Limit X menuju nol dari 1 tambah X berpangkat 1 X. Ini sama-sama E ya, saya. E itu apa? E itu adalah bilangan Euler. Nilainya berapa? 2,718281 dan seterusnya. Sama ya. 2,718281 dan seterusnya. Oke. Ini kedua ini disebut bilangan Euler. Bukan ular ya. Euler. 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 Kalau mungkin Anda dapat juga nanti PD tingkat tinggi bersama definisi tingkat tinggi PD Euler Cauchy, PD linear Euler Cauchy. Itu nanti ya di buku saya ada yang saya tulis itu nanti di akhir kuliah ini kalau mau saya berikan di nanti kesiapan Anda untuk matematik teknik satu, engineering matematik one ya. Itu yang biasanya ngajak Pak itu Pak Faisal, Dr. Faisal dari lulusan ITB. Jadi tinggal sekarang tetap di Indonesia. Ya. Oke. Nah saya dapatkan kemarin langsung matematik engineering 2, jadi matematik teknik 2. Isinya adalah persamaan diferensial parsial, partial differential equation. Ya. Itu yang paling berat ya. Oke. Nah ini yang sebetulnya rumus ini datang dari mana lagi? Atau enggak datang dari mana? Ini sebetulnya saya pernah buktikan. Udah itu lain. Ada satu di jurnal EMAC. EMAC itu sih EMAC jurnal. MEMAC S. EMAC. Engineering, Mathematics, Computer Science. Ya. Eh, Sebenarnya ini yang rumus nomor 3 tadi. Ini kan nomor 3 tadi. Tadi. Kalau nih, nomor 3 nah. Nomor 3 tadi 1 pangkat K hingga adalah bentuk 1 tambah U pangkat V, E pangkat 5 U kali V. Ya. Kita coba rumus ini benar nggak? Yang baru saya bikin.
Coba kita buktikan. Yang pertama, kena limit X menuju tak hingga dari 1 tambah 1/X pangkat X. Coba dimasukkan. 1 tambah 1 tak hingga. Ini limit ya. Pangkat tak hingga. Ini sekali ini ilustrasi bukan hitungannya. Apa? 1 tambah 0 pangkat tak hingga. Berarti hasilnya 1 pangkat tak hingga. Tipe 3. Enak. Maka berlaku bentuknya adalah limit X menuju tak hingga dari 1 + U pangkat V. Yang hasilnya E berpangkat limit X menuju A-nya tak hingga U kali V. Enak. Pangkat ini pangkat ya U kali V. Enak. Di mana U-nya apa nih? U-nya sama dengan ini. P-nya sama dengan apa? P hijau. Enak. U-nya sama dengan super X. P-nya nih. Nah, kalau kita masukkan jadi limit X menuju tak hingga dari 1 tambah 1/X pangkat X. Ini U-nya enak. U-nya ini adalah P-nya. Berarti E berpangkat limit X menuju tak hingga dari 1 tambah U. U-nya berapa? U-nya super X. P-nya pangkatnya adalah X. Sama namanya. Oh ya tadi ya. Ini sama dengan apa? E pangkat U kali V. U kali V kan? U kali V. U-nya berapa? Super X. V-nya adalah X. Enak. U kali V. Ini suara enggak nih? Hasilnya apa? 1. Jadi E pangkat limit 1. E pangkat limit X menuju tak hingga dari 1 adalah E pangkat 1. E pangkat 1 kan E. Sesuai kan? Betul enggak nih hasil E? Ini yang pertama. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini maksudnya soalnya ya. Nah, sekarang yang kedua, coba yang kedua. Limit X menuju 0, 1 tambah X pangkat super X. Ya, yang kedua, limit X menuju 0 dari 1 tambah 0 pangkat pangkat, sorry. X pangkat super X. Coba kita masukkan 1 tambah 0 pangkat super 0. Hasilnya apa? 1 pangkat enggak, enak. Ini adalah tipe 3. Maka ini sama dengan rumus bentuknya limit X menuju 0 dari 1 tambah U pangkat V adalah E berpangkat limit, enak. E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Nah, U-nya berapa sih? U-nya ini. V-nya apa? V-nya adalah ini. Enak. Berarti apa? E berpangkat limit X menuju 0, U-nya adalah X, V-nya seperti X. Sama aja dari kan. E pangkat limit berapa? E pangkat limit 1 adalah E. Bilangan Euler. Dan nilai berapa nih? 2,71, 82, 81, dan seterusnya. Jelas. Ini tipe 3. Saya tulis tipe 3. Tipenya tipe apa? Tipe 3. Yang tadi juga tipe 3. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Nah, selanjutnya, ini kita sebelum membuktikan rumus yang tadi. Mengapa satu pangkat tadi itu limit X U ada 1 + U pangkat P adalah E pangkat limit U kali V, Y. Ya. Jadi, tingkat mahasiswa tuh harus analisis ya. Menganalisis. Artinya step by step, do you know and you
understand. Jadi Anda mengerti dan juga Anda pahami dan Anda mengerti ya. Oke. Nah, sebelum itu saya masuk dulu dasar ini. Anda pernah belajar ini A pangkat log B bilangan pokok A. A pangkat log B bilangan pokok A. Hasilnya apa? Lupa. Hasilnya di belakang log. B. Ya, hasilnya adalah di belakang log. Sama. AA, EE. Apa ya? Nanti sama. Bukti. Nah, sebutin lagi ini pelajaran itu di SMA. Bukti. Misalkan, misalkan eh, X sama dengan A pangkat log B bilang pokok A. Kemudian, misalkan ya, kemudian saya logkan. Log X sama dengan log A pangkat log B bilang pokok A. Ini merupakan pangkat ya? Saya tanya, ini pangkat ya? Pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengalih. Log A pangkat N log A. Mesti kan enggak? Terus lagi. Log A pangkat N adalah N yang boleh pindah ke depan sebagai pengalih. Itu enggak? Berarti pangkatnya ini saya pindah ke jadi log X tetap. Yang kanannya pangkatnya ini yang kuning itu pindah ke depan menjadi pengalih. Ya enggak? Kali log A. Ya, kali log A. Oke. Log X adalah, nah, Anda belajar juga log B dalam pokok A sama dengan apa? Log kalau enggak? Log B per log dalam pokok, ya enggak? Log B, belajar SMA ya. Log B dalam pokok A adalah log B per log A. Kan? Ini berarti ini boleh saya ini yang ini saya pecahkan jadi apa? Saya pecahkan menjadi log B per log A kali log A. Karena ya maksudnya dicoret seramakan satu ya sehingga terjadi apa ya log X sama dengan log B boleh dicoret lognya salah besar ya bukan berkalian kalau log kali X sama dengan log kali B log dicoret hilangkan saja jadi X sama dengan B ada ini semua mahasiswa jawab ini kalau log X sama log B boleh nggak coret lognya tidak boleh ya tidak boleh hilang aja ya log ini. Nah, X itu apa tadi? X yang kita misalnya apa tadi? A berpangkat log B bilang pokok A. Hasilnya apa? B. Nah, sekarang sudah terbukti belum? Nah, yang tadi ini dia nih. Dari situlah asal usul nenek moyangnya. Oke. Nah, dasar ini dipakai untuk membuktikan rumus nomor 3 tadi. Satu partai enggak, U pangkat V limit 1 plus U pangkat V adalah E pangkat limit U kali V. Dari mana tanggung situ? Ini yang kita mau buktikan ya. Oke, sekarang sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya ini sebenarnya ini pelajaran di SMA Anda nih. Saya atau gurunya bikin dan tergantung sih. Ada yang bikin dan enggak tergantung gurunya. Sebab saya pernah ngajar SMA Anda tahun 1981 dan 1982, 2 tahun. Ya. Sebelum saya berangkat ke Jakarta ketemu Binus ATK. Saya sampai di Jakarta 9 Januari 83. Saya mulai ngajar di Akademi Tenda Komputer Yayasan Bina Nusantara 4 Februari tahun 1983. Ya. Jadi sekitar sebulan sudah itu. Oke. Nah, sekarang kita membuktikan nih. Buktikan ya, buktikan kalau bentuk 1 pangkat 3
tipe 3 ini yang bentuknya adalah limit X menuju A dari 1 + U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Dari manakah? Nah, itu pertanyaannya kan? Ya, terus terang tahun 83 karena dulu ini belum, saya belum menemukan. Oke, baik. Tapi sini jelas. Oke, kita salin. Ini putih. Nah, kita salin soalnya. Yang kita mau buktikan itu limit X menuju A dari 1 + U pangkat V. Nah, mengapa saya buktikan log ini tadi? Anda lihat nih. Mana ini? A pangkat log B bangkok A ada B. Si B ini sama enggak A pangkat log B bangkok A? Itu ya. Jadi kalau gitu ini saya pakai A itu E, bilangan Euler ya. E. Jadi ini boleh nggak saya anggap E berpangkat ya. Lognya bilang, oh ya sebelumnya. Anda tahu bahwa ya sini ya. Len itu apa? Len itu adalah logaritma bilang pokok E. Ya, len itu adalah logaritma bilang pokok ini penting ya ini tahu ya. Len itu adalah logaritma bilang pokok E. Bilang pokok E. Nah, jadi berarti sini saya ubah dalam bentuk A itu adalah bilangan Euler E ya. Jadi saya ubah langsung sini. Oh ya tadi itu sebetulnya saya mau buktikan apa nih? Ini. Kalau ini saya katakan berarti E berpangkat log U. Bilang pokok E hasilnya apa? U. U. Karena tahu tadi bahwa log log bilang pokok E itu len. Enak. Berarti apa? Berarti U itu sama enggak E pangkat len U? Tahu. Berarti U itu sama enggak dengan log E? U itu sama dengan E berpangkat len U. Coba. E berpangkat E berpangkat log U dan log E itu kan AA ini EE. Ini log B ini log U. Hasilnya U lah. Tuh, ngerti. Saya balik sekarang. U itu sama enggak E berpangkat yang ini seuban. Log bilang pokok E itu saya ngerti len. Kan ini tadi. Ini kan sudah saya buktikan sini. Apa bukan buktiin? Maksudnya ini udah setara kan. Len itu adalah logaritma yang bilang pokoknya E. Jadi E pangkat len U adalah U kan? Oke, ngerti ya? E U adalah E berpangkat len U. Yang lain jelas nggak? Ya, perhatian cuma ya. Di sipil itu saya ngalami. Nanti paling banyak tuh persamaan diferensial biasa. Biasa disebut PD. Persamaan diferensial bukan percaya diri ya. Persamaan diferensial atau ordinary. Nah, PD biasa. Persamaan diferensial biasa. Ordinary differential equation. Itu banyak sekali. Hitung-hitungan di situ paling banyak gunanya itu. Kalau saya nanti Anda lihat sendiri. Nanti ibunya saya kasih Anda di akhir kuliah itu. Ya, akhir semester ini. Walaupun itu untuk matematik teknik satu, engineering matematik 1. Oke ya. Jadi ingat ya, U adalah E pangkalan U. Jelas ya? Kalau nggak ngerti. Atau sini saya tulis. Tadi kan Anda tulis apa? A pangkat log B dalam pokok A. Hasilnya B. Kan sorry. E pangkat E pangkat log E pangkat log U dalam pokok E
adalah U kan. Jadi sebelumnya saya ubah tuh len ini saya ubah e pangkat log dalam pokok e ini len lah. Len U sama nggak? Hasilnya apa? Belakangnya U. Jadi U sama dengan apa? U sama dengan e pangkat len U nah. Nah, itu dulu. Itu ngerti nggak? Nah, kalau ngerti ini gampang ya. Coba ini saya ganti ini. Jadi ini yang semua ini menjadi U-nya. Kalau itu menjadi I, ini menjadi E berpangkat limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V. Nah, halo? Jelas? U-nya kayak ini kan? Nah, yang sekotak hijau U-nya. U atau Z adalah E pangkat Z. Nah. Oh, sorry. Lennya lupa saya. Lennya lupa. Ya, lennya lupa. Ini ada lennya kan? E pangkat len U kan? Atau ini Z. Z adalah E pangkat len Z. Betul enggak? Nah, itu balik lagi sini itu. Mana tadi? Nah, ini bawah tuh lihat. Jadi E pangkat len U adalah U kan? E pangkat log U dalam pokok E U. Ini kan boleh diubah. Log dalam pokok E adalah len. E pangkat len U adalah U. So dibalik. U adalah E pangkat len U. U, U adalah E pangkat len U. Berarti ini sama enggak? U ini Z. Z adalah E pangkat len Z. Kan? Jelas? Step by step. Do you understand? Oke. Okay. Kemudian pangkat, ini pangkat hijau nih. Boleh nggak dibawa ke depan sebagai pengalih? Pangkat ini boleh dibawa ke depan sebagai pengalih. Sehingga terjadi apa? Terjadilah apa? Ya, jadilah E berpangkat satu. Ini kan atau limitnya dulu ya. Mungkin limitnya kita ubah dulu. Sorry, limit dulu. Len limit nanti kita pakai untuk bentuk ketiga. Len limit boleh nggak di limit len? Lennya seolah masuk dalam limit. Jadi kita ubah dulu jadi limit X menuju A len dari 1 tambah U pangkat V. Jadi si apa limit ingat len limit sama dengan limit len. Itu dipakai nanti pembuktiannya enggak ya. Paham ke sana? Len limit atau limit len limit. Atau terbalik nih. Limit len limit, len limit, limit len. Oke. Keluar masuk, boleh lennya boleh keluar masuk. Nah, sehingga baru ini pangkatnya boleh dipindah ke depan sebagai apa dalam len itu logaritma kan? Len itu logaritma bukan pokok E. Jadi pangkatnya boleh bawa ke depan sebagai pengalih. Dan terjadi apa? Terjadilah sama dengan apa? Sama dengan E berpangkat limit X menuju A V dikali len 1 tambah U. Ya nak? Sampai situ bisa dipahami. Yang lain step by step ya. Oke. Oke. Ah, tadi kita belajar sifat limit, Pak. Limit tambah limit, limit, limit kurang limit, limit, limit kali limit, limit, limit bagi limit, limit. Ini limit kali limit, limit enggak? Boleh enggak saya pecah menjadi limit V kali limit len? Hah? Benar enggak gitu kan? Limit V, ya. Kan boleh pecah kan? Sehingga ini jadi apa nih? E pangkat limit atau E pangkat limit X menuju A dari V dikali limit X menuju A dari
ln dari 1 tambah U. Ya, halo. Ya, kemudian Anda tahu ini kurung ya, ini kurung gitu kan. Kemudian jadi balik lagi, boleh nggak limit ln jadi limit lagi? Halo, boleh ya? Kita pecah lagi. Ini sama dengan apa? Sama dengan berpangkat limit X menuju A dari V sendiri. Ini kita keluarkan ln apa? Ln-nya dikeluarkan ya. Ln. Oke. Ini pecah menjadi apa? Limit X menuju A dari ada ln-nya, sorry. Ada ln-nya. Jadi balik dia ya, muat. Balik, balik aja. Ya, terus. Ini sama dengan apa? Kita salin ini. Ini sama dengan pangkat limit X menuju A dari V. Oke ya. Kemudian bentar. Oh ya, syaratnya tadi saya lupa agak. Syaratnya apa tadi sebelumnya? Halo? Syarat syarat sini ada syaratnya. Apa syaratnya apa? Enggak. Limit U-nya nol, limit P-nya tak enggak ya. Nak? Ada syaratnya apa? Di mana atau syaratnya apa? Limit X menuju A dari U-nya nol, limit X menuju A dari V-nya tak enggak. Ini adalah syarat dari di mana kan tadi kan syarat dari eh, bentuk satu pangkat tangga ya. Limit U-nya nol, limit V tangga ya. Sehingga memenuhi satu pangkat tangga. Sehingga di sini kita pecah menjadi limit berpangkat limit, terus ini dibalik lagi. Balik jadi. Ya, lemnya masuk ke dalam betul ya. Ini limitnya limit V kali limitnya harus tulis nih ya. Ya ini yang salah sini. Limitnya harus ditulis nih. Betul nggak? Ini justru ini kan V-nya pindah ya. V-nya pindah. Oke, betul betul. Betul ya. Kemudian ini dipecah nih. Pecah dari limit ini betul. Eh, oke, sampai sampai sini jelas masih dulu. Halo, halo. Nah, lem satu tambah U. Oke. Nah, kemudian dadah. Nah, ini saya balik lagi. Karena bolak balik ya. Ini saya balik lagi. Saya balik kan jadi len limit satu tambah U. Boleh kan? Ini menjadi apa? Sama dengan pangkat limit X menuju A dari V gitu dikali dengan apa? Len limit X menuju A dari satu tambah U. Nah, ini berlaku limit jumlah limit satu tambah limit satu tambah limit U. Nah, halo, boleh bercanda gitu?
Kali ini kurungnya yang kurang pas ya. Ya. Ini boleh nggak saya tulis ini? Ln dari limit satu ya. Ln ini limit keluarkan. Ln-nya keluarkan tinggal limit satu plus U. Nah. Limit satu plus U boleh nggak? Misalnya limit satu tambah limit limit U. Enak. Oke. Oke. Jadi kita terus lagi ini jadi limit V ya tetap yang ini yang belakangnya menjadi apa? Ln apa? Dipecah nih. Limit satu tambah limit U, boleh nggak? Halo? Limit V tetap dikali ln limit satu limit X menuju kan limit dari apa nih? U tambah satu tambah U. Ini sama nggak? Limit satu ditambah limit X menuju apa? A dari U. Ya nggak? Kita tahu limit U berapa tadi di soal. Di mananya tuh? Coba. Mana tadi? Di atas, bawah, limit U-nya 0. Enak? Mana tadi? Limit U-nya nih. Limit U-nya 0 lah. Halo? Limit U-nya 0 lah. 0. Boleh ganti 0 kan? Kita ganti 0. Jadi apa? Limit ganti 0. Ya, ganti 0. Ini ganti 0. Ini hilang nggak nih? Maka terjadi apa? E pangkat limit X menuju A. P kali limit ln limit 1. Gitu kan? E pangkat limit X menuju A dari V. Nah, ln limit, boleh nggak kita balik lagi limit at ln? Mengapa gitu? Karena limit satu ya satu. Oh ya, langsung aja. Limit limit satu satu. Jadi hasilnya apa? Halo? Limit ini kan ln. Limit satu berapa? Limit satu satu kan? Limit satu satu. Jadi berarti enggak saya. Limit satu adalah satu sehingga limit satu berapa? Satu. Ln satu berapa? Nol. Kenapa ln satu nol? Berkaitan lagi. Sini aja ya atasnya. Ini ln satu itu artinya ln itu kan logaritma dalam pokok E. Ya, dari satu. Ini boleh pecah enggak? Log satu. Satu tuh E pangkat nol enggak? Satu tuh E pangkat nol. Berarti log dalam pokok E dari E pangkat nol. Hasilnya nol enggak? Nol bukan satu. Atau boleh enggak? Eh, nggak mau pakai gini juga boleh. Boleh kan pecah log satu per log E. Coba. Log satu per log E. Log satu berapa? Nol kan? Log satu kan nol. Nah, log per log E. Hasilnya apa? Nol bagi log E apa? Nol juga. Jadi berarti log satu adalah ln satu adalah nol. Ini nol nggak? Nah, ini hasilnya E pangkat limit X menuju V, E menuju A dari V. Hasil kali nol. Kembali lagi nol itu sama nggak limit X menuju nol dari U. Kembali lagi sini. Nih. Mana tadi? Ini. Nol, yang nol kan limit X menuju A, yang V kan tengah. Ya enggak? Bolak-balik ya. Kan terjadi bolak-balik. Di sini saya balik lagi. Bahwa si nol ini saya ganti dengan E pangkat limit V kali X menuju A. Nol ini saya ganti kembali lagi sama dengan limit U. X menuju A dari U. Boleh kan? Nah, ini sama dengan E berpangkat limit. Limit kali limit. Limit U kali V, V kali U sama UV. Nah,
Itulah jadi bisa bisa ditangkap. Jadi ceritanya sih limit dan limit itu sering bolak-balik itu, ya. Membuktinya agak sulit, no. Ini awalnya sulit dimengerti, ya. Kan sudah pandang, ya. Jadi hasilnya pangkat lin V kali nol, nol itu kembali lagi sama dengan limit U. X U A kan diketahui kan secara di mana limit X U A dari U adalah nol, limit X U A dari V adalah tak hingga. Nah, syarat itu yang dipakai, ya. Yang lain jelas nggak? Ya udah, kalau enggak mau apa, yang penting Anda tahu datang dari mana. Tapi kalau ini enggak saya uji Anda, ya. Orang matematik boleh saya uji. Kalau Anda bukan orang matematik. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Nah, nah, masalah limit terbukti ya, rumus apa tadi? Bahwa limit dari X U A dari 1 plus U pangkat V adalah E pangkat limit 2 kali V, ya. Nah, untuk limit ada lagi yang tipenya eh, jika yang pertama, ya. Jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan A besar dan, dan limit X menuju A dari GX sama dengan B, ini limit A, ini hasilnya B, maka limit X menuju A dari Fx berpangkat GX apa? Halo? Ini kan artinya limit ini limit kan? Ini limit sama nggak? Limit X menuju A dari fungsi X kurung berpangkat limit dari X menuju A dari GX nggak? Halo? Jelas habis tuh. Kalau limit Fx by GX ini kan limit ini sendiri berpangkat limit sendiri kan? Limit pangkat limit. Ini limit pangkat limit. Nah, nilainya sudah tahu nih. Limit fungsi X sama dengan A, limit GX-nya sama B. Kan gitu kan? Ya udah, itu cepatnya A pangkat B. Kan? Jadi enggak? Limit fungsinya A, limit GX-nya B. A pangkat B. Itu prinsip pertamanya. Yang kedua adalah jika eh, dasarnya adalah fungsi X, jika limit fungsi X, jika limit fungsi X-nya tidak sama dengan satu, tidak sama dengan satu, dan ah, limit pangkatnya ada dua macam, bisa plus minus tak hingga, ada dua soal. Ada plus minus tak hingga, ada min tak hingga. Ya. Bisa plus minus tak hingga atau min tak hingga. Nah, yang ke A kita ambil yang untuk nomor duanya, misalnya kita ambil limit X menuju A dari fungsi X-nya adalah 2 dan limit pangkatnya adalah satu fungsi X itu dasar GX pangkat, ya. Menuju A-nya dari GX adalah plus dan enggak, plus ini saya tulis. Maka apa? Limit X menuju A dari fungsi X berpangkat GX adalah apa? Halo? Ini 2, ini pangkat tak enggak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Ya tak enggak. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat n-nya tak enggak, 2 pangkat tak enggak. Tak enggak, ya. Hasilnya tak enggak. Itu yang A.
Kalau B-nya fungsi dasarnya 2, tapi limit fungsi N-nya min tak enggak. Apa yang terjadi? Yang B. Ini yang A ya. Agak terlambat ya dibanding mungkin saya terlalu banyak jelas sekali itu yang kenapa apa. Yang penting Anda ngerti ya. Jadi agak terlambat. Oke, yang berikutnya yang B-nya sudah. Yang B-nya limit limit dasarnya ya. Limit dasarnya tetap 2. 2 itu artinya tidak bukan sama dengan 1, tidak sama dengan 1 dan limit pangkatnya ini yang beda tadi plus tak hingga sekarang adalah min tak hingga ya, min tak hingga. Maka limit dari X menuju A dari fungsi X berpangkat GX hasilnya apa? 2 pangkat tinggal enggak? Sorry. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2 berpangkat min tak hingga. 2 pangkat min tak hingga adalah limit dari X menuju tak hingga dari seper 2 pangkat tak hingga enggak? Jadi hasilnya ada limit dari X menuju tak hingga dari seper pangkat tak hingga enggak? 2 pangkat tak hingga kan tak hingga. Seper tak hingga dalam perjanjian apa? No. Ya, itu yang perlu tahu. Jelas ke sana? Nah, ini ketentuan pecahannya ini gini. Kalau K-nya terletak antara K itu adalah bilangannya 0 dan 1, maka K pangkat tak hingga berapa? Misalnya setengah sampai. Setengah itu antara 0 dan 1 enggak? Contoh, ini contoh ya. Sepertiga. Pokok antara 0,1 kan sepertiga sampai sepersepuluh, seperseratus pun masuk. Yaitu K berpangkat setengah. Sorry. K ini setengah. K-nya misalnya bukan 2, tapi misalnya pecahan 2 atau bulat atau pecahan. Jadi bisa misalnya kita ambil K-nya setengah. Setengah pangkat tangga berapa? Yang pecahannya. Setengah pangkat tangga berapa? Ya, 0. Betul. Tapi datang 0 itu dari mana? Yang bikin satu pangkat tangga, satu tangga, dua tangga tidak ketemu. Satu pangkat tangga belum tentu satu. Nah tadi ya. Jadi ini caranya setengah itu jadikan pecahan desimal. Kalau pangkat tangga hasilnya apa? 0,0000000. Panjang angkanya di belakang jauh. 0,00 sudah 0 kan? Hasilnya 0. Kemudian ada lagi misalnya 3 pangkat eh, sorry. K-nya yang positif sekarang. Ini hasilnya 0 tadi ya. Terus karena hasilnya 0,000 kan? 0,5 pangkat 2, 0,25. 0,3 pangkat 3, 0,125. Lama-lama 0,0000 gitu kan? Ya 0, mendekati 0. Nah, kalau K-nya besar dari 1, maka terjadi K pangkat hingga K-nya setengah, K-nya besar dari 1 artinya bukan setengah. Apa? Misalnya 3, 3 pangkat 3 pangkat hingga berapa? Nah, hingga 3 kali 3 kali 3 kali 3 banyak sekali kan? Besar jawabannya. Jelas ya? Yang terakhir, nah ini yang tadi itu sebetulnya yang kita sudah bahas ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah ini catat ya ini waktunya sudah ketinggalan gede ya. Saya harapkan Anda tuh mengerti, mengerti catatannya kan saya kasih ke Anda, lari. Ya. Nanti saya kirim, paling tidak malam jadi. Oke. Sekarang yang ketiga, malam ini saya mengajar bisnis online juga. Satu. Eh, jika yang ketiga,
Jika limit dasarnya, limit X menuju A dari fungsi X-nya sama dengan satu, ini yang tadi ya, sama dengan satu, dan limit pangkatnya X menuju A dari GX-nya sama dengan plus tak hingga, enggak berlaku minta hingga ya, plus tak hingga, maka limit X menuju A dari Fx berpangkat Gx sama dengan satu pangkat tak hingga enggak? Ini yang sebut tipe 3 tadi. Yang kita sudah jawab tadi apa? Kalau satu pangkat tak hingga, ini kan satu pangkat tak hingga, sudah kita bahas tadi, yaitu limit X menuju A dari satu plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Nah, jelas sampai sini? Ini tadi berulang di sini. Oke. Contoh. Nah, ini seru hitungnya. Bisa tukesan tadi ya. Contoh. Itu ada soal latihan. Yaitu limit X menuju tak hingga dari X plus 2 per X plus 1 berpangkat X. Berapa? Kita periksa, ini periksanya ya. Ini periksanya. Limit dasarnya berapa? Limit X menuju tak hingga dari X tambah 2 per X per 1. Ini ada tadi kita lihat. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Hasilnya 1. Betul nggak? Limit pangkatnya limit X menuju tak hingga dari apa? X, hasilnya tak hingga. Jadi tipe ini adalah tipe satu pangkat hingga. Halo, tipe ini adalah tipe satu pangkat hingga, tipe 3. Ya nak? Kalau gitu, ini harus kita bagi berekor. Jadi kan 1 plus 2. Gimana cara? Kita bagi berekor. X plus 2 dibagi X plus 1. Berapa? Ini yang kita bagi itu nih, X plus 2 dibagi X plus 1 berapa? 1 kali ini berapa? X plus 1 dikurangi 1 nah. Sisanya menjadi pecahan. Tambah 1 per X plus 1 nah. Halo, maka sini tertulis limit X menuju tak hingga dari ini menjadi 1 plus seper X plus 1 berpangkat X. Ini adalah, ini apa? Ini adalah U-nya, ini adalah P-nya, betul nggak? Ini adalah P-nya. Tulis P-nya ya. Sehingga ini hasilnya apa? E pangkat limit F menuju tak hingga U kali V nak. E pangkat limit X menuju tak hingga U-nya berapa? U-nya berapa? Seper X plus 1 kali V-nya adalah X. Sehingga hasilnya E berpangkat limit X menuju tak hingga dari X per 1 nak. Halo. Uh, Terus sama dengan apa? Pangkat limit. Ini boleh langsung. Berapa hasilnya? Langsung deh. Berapa hasilnya? Pangkat berapa tertinggi? Pangkat 1. Jadi pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut? Pembilang ini depannya 1 kan? Penyebutnya juga 1 enggak? Di depan X pangkat 1. Yaitu adalah 1/1. Hasilnya E pangkat 1. 1 enggak ditulis. Berapa? Seperti itu. Oke, kemudian contoh berikutnya. Oh, ada satu contoh lagi.
Oh, ini. Untuk sirkuitnya misalnya sudah. Contoh berikut ini contoh satu ya, contoh satu. Contoh duanya adalah eh, apa? Limit X menuju tak hingga dari X plus 1 per 2X plus 5 misalnya. Berpangkat, ini bisa X plus 1 ya, bisa aja. Ini berapa? Langkah pertama kita periksa dulu ini ya, ini limit dasar ya. Limit dasarnya dulu berapa, limit pangkatnya berapa. Kita periksa limit dasarnya X menuju sehingga dari X plus 1 per 2X plus 5. Berapa? X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Halo? Berapa koefisien pada pembilang? Yang kuning. 1. Penyebut? 2. Setengah. Bukan 1. Ya. Dasarnya bukan 1. Oke. Kemudian limit dari pangkatnya adalah X per 1. Dalam kurung ya. Berarti tak peringkat tambah 1 adalah tak peringkat. Berarti jawabannya ini limit dasarnya setengah berpangkat taringga. Hasilnya apa? Ingat tadi 0,5 berpangkat taringga. No ya, itu jawab tadi ya. 0,000 kan? Hasilnya 0. Jelas sampai sini? Kalau jelas, saya kasih latihan. Terus saya siapkan. Nih, ini dulu. Nah, ini dia. Tinggal saya copy ke sini. Nah, ini soal latihan. Ya, ya coba Anda latihan deh. Ya. Mungkin kalau Anda mau maaf, mungkin lihat yang itu yang cepat-cepat di tulisan apa? Computer Science Statistik mereka kebut 4 kali. 4 kali, 4 salah. Ini bukan kali cara. Eh, Ini adalah 4 cara. 4 cara. Penyelesaiannya ada 4 jalan. Ya, ada nih. Eh, saya tunjukkan dah ya. 4 cara tuh gini. Ini kalau dimasuk berapa? Cos 0 tambah 1/0 cos 0 berapa? 1. 1/0 per 0, enggak. 1/0. Ini. Nomor 5 ya. Untuk nomor 5 itu cos X apa itu? Limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/x². Benar? Oke ya. Ini jadinya cos 0 pangkat 1/0. Hasilnya 1 pangkat enggak enak. Tipe 3. Anda bisa menggunakan rumus tadi apa? Limit X min A 1 plus U pangkat B, E pangkat limit U kali V kan? E pangkat limit U kali V. Nah, bagaimana sin cos X jadi 1? Cara pertama, menggunakan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Maka yang kita mencari cos X-nya dari sini. Nah. Berarti apa? Cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat sin kuadrat X. Terus berapa cos X? Cos X adalah nih, akar 1 kurang sin kuadrat X. Benar? Dan Anda tahu akar itu sama dengan pangkat setengah enggak? 1 kurang sin kuadrat X. Atau ini 1 tambah
Boleh nggak bikin satu tambah? Ini satu, ini boleh saya bikin satu belum kurawal ya. Satu tambah min sin kuadrat X sama kan berpangkat setengah. Akar kan pangkat setengah. Akar A pangkat setengah kan. Sehingga ini soal ini bisa dijawab begini, limit X menuju 0 dari cos X pangkat seper X kuadrat sama dengan limit dari X menuju 0. Nah, maksud nih, cos X-nya adalah 1 ditambah min sin kuadrat X kurung Kurawa pangkat setengah, terus kurung semuanya pangkat seper X kuadrat. Nah, ini pangkatnya boleh dikalikan. Ingat, A pangkat 2, A pangkat 2 ke, ya, A pangkat 2 kurung pangkat 3, A pangkat 6 enggak? Ini pangkat ini boleh dikalikan. Ya, kali. Jadi ini selanjutnya Anda menjadikan limit X menuju 0 tinggal 1 ditambah min sin kuadrat X kurung pangkat seper 2 X kuadrat. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Lanjutkan terus. Cek kan? Limit X menuju 0 dari 1 plus U pangkat V, pangkat limit U kali V. Cek kan? Saya kasih lihat cara pemecahan. Cara pertama. Cara kedua, ada sudut kembar. Cos 2X ada 3 rumus kan? Cos 2X adalah, ya ambilnya cos X bukan cos 2X ya. Oke, untuk yang kedua itu, ini jelas sampai sini. Ini cara pemecahannya. Untuk yang kedua, dia mengambil cos X sama tidak dengan apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Kalau sudutnya X, setengah X enggak? Kalau ini 2X, ini X. 5X, 10X, ini 5X. Enak. Nah, rumus pertama. Ini rumus pertamanya. Rumus keduanya apa? Dalam cos. Cos X sama dengan 2 cos kuadrat setengah X dikurang 1. Rumus ketiga adalah cos X sama dengan apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Nah, rumus nomor 3 dipakai. Nomor 3 di mana sin. Oh sudah, ini udah jadi dia. Ini kita tinggal ubah aja. Ini cos X ini jadi apa? Contohnya 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X. Benar? Gitu. Nah, baru masuk sini. Jadi limit X menuju 0 apa? Cos X diganti dengan limit X menuju 0 dari 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X kurung berpangkat seper X kuadrat. Nah, di mana U-nya adalah negatif. Sorry. Di mana di mana U-nya adalah min 2 sin kuadrat X seper X kuadrat adalah V-nya. Saya dan seterusnya berarti kan saya kan pakai limit 1 plus U pangkat V, pangkat limit U kali V. Paham? Artinya Anda bisa teruskan ini sama dengan pangkat limit X menuju 0 U kali V, U-nya ganti, V-nya ganti, hitung sendiri. Ya kan? Dan seterusnya. Oke. Nomor 3 itu menggunakan pemisalan. Nomor 3 ini belum sampai sebetulnya yang bentuk yang
Yang tadi apa? Kalau tipe 1 0 per 0, tak hingga per hingga dari hospital. Mau 2 aja belum belajar ke 0 kali tak hingga kurang tinggal. Yang ketiga, 1 pangkat tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0. Itu kita misalkan dengan yang ketiga, itu kita misalkan dengan A. Misalkan dengan A. A sama dengan soal. Jadi limit X menuju 0 dari cos X pangkat seper. Oh ini di atasnya tidak bisa ini. Seper X kuadrat ya. Kemudian ini di len kan. Nah ini saya bilang len A, len limit, limit len itu main di sini lagi. Ya, di sini akan terjadi ada len A. Nah, ini jadi len kiri sama dengan len kanan. Enak. Pangkat seper X kuadrat. Kemudian len A sama dengan. Nah, len limit sama limit len. Nah, ini pakai lagi yang tadi. Limit len. Jadi limit X menuju 0 dari cos X. Len ini masuk ke dalam, sorry. Len masuk ke dalam dari cos X pangkat seper X kuadrat. Akibat len masuk ke dalam, berlaku pula sifat logaritma bahwa pangkat dapat bawa ke depan sebagai pengalih. Jadi ini sama dengan limit X menuju 0 seper X kuadrat len cos X. Nah ini yang bentuk nomor 2 belum ya. Ini karena Anda belum belajar. Atau ini jadikan ini sama dengan ini. Limit dari X menuju 0 len cos X per ini tipe 2 nih. Ini sepenuh kuadrat hasilnya adalah 0 tak hingga 0. Ini len cos 0 1 sepenuh kuadrat tak hingga. Oh ini tak hingga ya. Ini tak hingga. Ini adalah len 1 0 0. Oh dibalik apa? 0 kali tak hingga adalah tipe 2. Ya. Kemudian diubah tipe 2, diubah tipe 1. Dia tinggal putarkan ya. Diputarkan jadi ini ada kalau dimasukkan apa nih? Coba masukkan. Tipe apa nih? Len cos 0 1, cos 0 1, len 1 0. 0 kuadrat 0. Ini adalah tipe 1. Baru ini pakai dalil L ya, dalil L hospital. Ya. Ini tipe 3. Tipe 4 jalan tol. Ya, tipe 4 jalan tol. Tipe 4 bagaimana? Tipe 4. Nomor 4, cara 4. Limit dari X menuju 0 dari 1 tambah cos X. Cos X pangkat seper X kuadrat adalah kita butuh rumus 1 plus U kan? Halo, kita butuhkan 1 plus U pangkat V. Jadi berarti sengaja aja limit X menuju 0 saya sengaja. 1 ditambah cos X saya kurang 1. Sama enggak? Saya tambah 1 saya kurang 1. Enggak berubah kan? Saya butuh yang depan ini kan? Nah, kurung. Bentar. Tambah 1 ya. Ini kurungnya yang tambah 1 kurang 1 kan? Nah, 1 ini U-nya. Sudah. Pangkat seper X kuadrat. Jadi berarti ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. V-nya seper X kuadrat. Ini adalah V-nya. Ini adalah V-nya. Nah, pakai apa rumus? Saya tinggal masukkan rumus E pangkat limit U kali V. Nah, U-nya adalah cos X min 1 kali seper X kuadrat. Itu nanti ketemunya sama. Ini jalan paling cepat, nggak pusing. Cos X itu 1 tambah apa ya? Pusing kan? Itu yang nomor 1 tadi kan. Nomor 2 juga pakai sudut kembar.
Nomor 3, jalan panjang. Terpanjang jalan 3. Jalan keempat paling pendek. Jalan tol. Oke, kita absen dulu. Oh ya, save. Lupa save. Anda ingatkan saya ya. Saya lupa save, hilang. Hah? Belum absen. Ya udah nanti dipanggil, tenang-tenang aja. Absen ya. Kita absen. Ketemu keempat. Nah, banyak juga nih. Arya Satya Wijaya sama. Nggak bisa juga ya. Anda coba tidak bisa. Hah? Nggak bisa juga. Berarti itu namanya bukan lupa, tapi namanya Venus Access Syndrome. Ya, Venus Access Syndrome. Jonathan Alveda White. Lupa. Ya, Bapak. Jordan Huang. Lupa juga. Oke. Muhammad Dafa. Lupa juga. Nathanael Billy Rapel. Lupa. Nggak bisa. Ya, berarti Venus Access. Terakhir, Wira Mahavika. Hah? Nggak adil ya? Tunggu deh. Oke. Oh ya, kan ke sana ya. Mau kuliah di Amerika. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa latihannya lah. Coba yang bisa aja, nggak bisa tanya. Ya. Ya. Yuk.